Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Boleh, silakan masuk. Halo, apa kabar Kak? Boleh, silakan duduk. Halo Kak, kesini datangnya sendiri atau gimana nih Kak? Dari mana Kak? Dari Bogor ke sini. Wah, perjalanan jauh ya. Dari jam berapa Kak kira-kira dari rumah? Jam 8. 2 jam perjalanan berarti ya, lumayan panas nih, kebetulan udaranya lagi panas banget. Kakaknya rela jauh-jauh ke sini loh. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya Kak. Kakaknya dengan siapa? Nara, berarti aku panggil Kak Nara aja boleh ya? Oke, sebelumnya kenalin juga, aku Hairul Nisa, mungkin kakak bisa manggil aku Nisa. Di sini aku sebagai konselornya dan kakak sebagai kliennya. Sebelumnya kakak udah pernah melakukan konseling. Sudah tahu ya Kak teknis konseling seperti apa. Nanti kakak akan menceritakan keluh kesahnya. Terus di sini saya mendengarkan, dan juga tenang aja, kakak nggak perlu takut ataupun ragu karena di sini kita akan menjaga asas kerahasiaan. Kita tidak akan membocorkan informasi-informasi yang diberikan oleh kakak karena kita juga mengedepankan asas dan etika konseling. Sepertinya udah mau banyak yang diceritain nih Kak. Kakak kelihatan banget udah seperti gelisah nampaknya nih dari awal ketemu. Ada apa nih Kak kira-kira yang mau diceritain sampai kakak rela jauh-jauh ke sini? Cemas seperti apa sih Kak yang kakak alami di dunia kerja kakak ini? Kalau ada kesulitan atau masalah seperti itu, apakah kakak akan tetap nanya gitu ke rekan kerja kakak, atau malah kakak mengurungkan niat itu?
seperti apa sih kak? Mungkin boleh diceritain secara detail harapan kakak tuh, kakak dapat lingkungan kerja seperti apa yang buat kakak nyaman? Upaya apa aja sih yang udah kakak lakuin nih supaya kakak bisa berinteraksi dan juga bisa beradaptasi di lingkungan kerja baru kakak? Mungkin kakak udah ngelakuin suatu hal seperti itu? Oke, saya paham nih perasaan Kanara bahwa Kanara tuh sebenarnya ingin berinteraksi dengan baik oleh rekan kerja kakak, cuma belum bisa mendapatkan respon yang baik dan responnya tuh selalu yang di apa ya, yang di luar keinginan kakak gitu kan. Kalau saya boleh duga nih, mungkin emosi kakak yang gak stabil ini juga mempengaruhi ya sama kinerja kerja kakak itu nggak ya? Oke, berarti kakak ngerasa ya kalau hari-hari kakak tuh terasa banget sangat berat gitu ya. Setiap harinya harus menjalani rutinitas yang sama. Bisa nih kak, coba kakak bayangin, coba kakak pikirin hal yang membuat kakak tuh senang. Kayak misalkan kakak mendengarkan musik di waktu jam istirahat, boleh kan ya? Bisa kakak setelan kesukaan kakak, terus juga nonton film. Kakak suka nonton film? Nah, bisa kakak cari di rumah, mungkin punya referensi, punya rekomendasi dari teman film kesukaan kakak bisa nonton di sela-sela jam istirahat, karena itu tuh ngebantu kak, ngebantu menenangkan pikiran kakak yang habis capek kerja, juga bisa membuat mood kakak tuh naik gitu kan. Nah, selain mendengarkan musik, terus juga kakak suka nonton film ya, nonton film. Kalau pulang kerja nih, kakak suka jalan-jalan gitu? Enggak. Oke, nah, mungkin nih kakak bisa menyenangkan dari kakak tuh dengan cara jalan-jalan sore aja kak, cari udara segar. Yang mungkin kalau pulang dari kantor tuh kan bawaannya pikirannya penat ya. Kakak bisa coba bayangkan hal-hal yang mungkin kakak suka, ada yang kita bayangkan gitu buat kakak akan ngelakuin apa. Iya, adonannya itu sama ya. Kalau itu ada sih ini kerupuk berapa bro? Oh, kerupuk kulit.
berapa dua ribu peso dulu dia usaha dulu gitu 2.000. Kalau di dia makan 25 terus coba. Dalam seperti lagi nih karena aku dengerin hobi kakak yang suka melukis, dengerin musik itu cocok dilakuin di waktu luang kalau kakak ya memang benar-benar penat ya kerjanya. Oke, berarti kakak di sini punya inti permasalahan itu dengan lingkungan kerja kakak, betul ya? Dengan lingkungan yang kurang responsif, kreatif, yang mau bikin itu kakak jadi tertekan, terus juga emosinya jadi nggak stabil yang bisa mempengaruhi kinerja kakak di kantor. Selain itu ada lagi kak keluhan yang mungkin buat silang Cuman banget tuh kayak dasar yang warna kain abu-abu. Makanya dulu itu di sini tulis seret. Disobekin ke dasar. Udah gue bilangin lo nggak suka pakai dasar. Emang apa sih gitu baju-baju juga sama emang mau keluar. Yang nggak keluar juga karena gue ngeliatnya jijik atau gelap tuh. Disobekin. Gue harus tidur aja lagi pakai kaos setrip nggak kuat rasanya kayak tidur itu. Nah, aku ada rekomendasi playlist nih kak. Kalau tadi aku dengar kakak kan suka banget nih sama dengerin lagu. Nah, aku punya nih kan kalau mau diangkat rekomendasi playlist yang nggak mungkin bisa kakak ya lihat. dalamnya aja diambil yang kerasa kasih Rekomendasi lagu-lagu yang bisa nenangin pikiran kakak, yang di bisa kulkas apa kakak jadiin motivasi gitu, jadiin semangat di saat lelah-lelahnya bekerja di kantor. Jadi kakak ya bisa lah gitu ya untuk menutup kuping sebentar dengan omongan-omongan orang-orang yang di kantor yang mungkin bisa bikin kakak down atau bikin kinerja kakak itu. Jadi aku ada rekomendasi nih playlist yang itu aku dengar juga. Mungkin nanti kita bisa saling followan ya kak, Spotify juga aku kasih link itu ke kakak. Kalau kakak berminat boleh kak. Semoga bisa didengerin ya kak Spotify ya. Jadi aku rekomendasinya karena aku bisa membantu. Kalau dari cerita awal yang aku dengerin kakak nih, biasa sih bunda kan nggak mau gue yang 7.000 mau yang kakak nggak goceng terlalu memikirkan perkataan-perkataan ya karena orang dicariin lingkungan dicari kerja kakak, karena cuma 10.000 buat pisau ya nggak ada bikin jual kakak tuh makin terpressure gitu, memiliki tekanan yang banyak, karena ada di kamu juga kakak harus ditekan sama orang, jadi itu ya juga dua bisa bikin kakak kerja stres, karena bisa juga loh kabar pengaruh sama kesehatan kakak yang harus dipikirin. cuma aja ya Terus sampai juga nih kita nggak bisa mengontrol hal yang di luar dari kita. Ya, kita fokus aja sama apa yang bisa kita kontrol, yang diri kita tuh bisa kontrol gitu. Kalau misalkan omongan orang, terus juga perilaku orang, respon orang, maaf kan bukan manggilin pintunya ya Gio di depan pintu pikiran ada di pintu nggak bisa kontrolnya iya sih itu pasti akan menimbulkan cemas yang berlebihan. Mungkin bisa mempengaruhi ke kegiatan sehari-hari kamu. Mungkin setidaknya kita bisa kontrol diri kita sendiri. nyampe dia kuncinya kan di dalam sepatnya nggak bisa tapi ngapain harus jadi nah
drastis kak, bahkan nggak nafsu makan sama sekali karena aku terlalu memikirkan perkataan orang lain terhadap diri aku sendiri. Akhirnya pada saat itu aku cerita ke temanku tentang permasalahan ini. Akhirnya aku jadi sadar bahwa aku nggak bisa terus seperti itu karena akan membawa dampak buruk untuk diri aku sendiri, terutama kesehatan aku. Jadi kakak bisa membayangkan juga orang-orang yang selalu dukung kakak, support kakak dan saya seperti itu. Kakak nggak bisa kakak sendirian karena masih banyak orang-orang yang support dan mendukung kakak gitu. Jadi nggak perlu dihirauin kata-kata orang yang kerja kakak, karena mereka hanya sebagian orang yang mungkin belum kenal sama kakak dan belum beradaptasi yang lebih. Nah, setelah kakak bercerita dari awal sampai sekarang ya kak, apa sih yang menjadi tujuan kakak ke depannya yang ingin kakak capai di mungkin dalam dunia kerja ini? Kakak nggak perlu ragu ya, karena aku yakin kakak pasti bisa dan kakak pasti bisa melewati hari-hari yang kurang menyenangkan ini menjadi hal yang menyenangkan. Dan kakak nggak perlu takut, kakak jangan takut sendirian karena kakak punya pendamping kakak yang selalu support, selalu ada buat kakak. Jadi kakak jangan merasa sendiri lagi dan coba untuk hal-hal positif ke depannya. Tujuan kakak aku yakin pasti bisa tercapai dengan perlahan, dengan waktu yang menjawab nantinya ya kak. Jadi kakak mungkin perlu upaya-upaya lagi yang bisa menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja kakak. Gimana nih kak, apa sudah lega atau masih ada yang mau disantai lagi? Alhamdulillah ya kalau misalkan kakak merasa lega datang ke sini. Terus juga kalau misalkan memang perlu ada konseling tambahan gitu, silakan kakak datang lagi ke sini karena saya akan mendengarkan juga mungkin cerita yang sama ataupun permasalahan yang berbeda. Jadi kakak jangan takut atau jangan ragu untuk mengambil keputusan. Alhamdulillahnya kalau kakak misalkan udah lega setelah bercerita, jadi ya mungkin kakak bisa nanti cerita ke teman-teman kakak, ke orang-orang terdekat kakak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi kak sebelum sesi konselingnya berakhir? Oke, berarti sesi konselingnya sudah cukup nih ya kak dengan saya. Kebetulan kakak juga rumahnya jauh ya dari sini, mungkin butuh menempuh perjalanan 2 jam lagi sampai rumah. Berarti saya terima kasih banget kakak udah cerita banyak di sini. Mungkin kakak sudah, alhamdulillah sudah lega. Mungkin hal-hal yang sekarang yang kakak sampaikan juga akan saya jaga kerahasiaannya, tenang aja, tidak akan saya bocorkan ke siapapun. Dan untuk tindak lanjutnya mungkin nanti akan segera dikirimkan ya kak ya. Terima kasih kak sudah konseling dengan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya yang kurang enak.